Dan tentu tidak beberapa hari lagi kita akan melepaskan bulan Rajab dan memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8, bulan yang setelahnya adalah bulan Ramadan. Kita diharapkan oleh pengurus untuk membahas bersama para jemaah selama hari-hari menjelang datangnya bulan Ramadan ini sebuah kitab yang tersusun dari kumpulan majelis-majelis tentang Ramadan yang berjudul Majalisu Syahri Ramadan. Majalisu Syahri Ramadan, majelis-majelis bulan Ramadan. Ini kitab dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang ia ambil materinya dari kitab Qurratu al-Uyunil Mubsirah bitalkhisi kitab at-Tabsirah. Kitab asalnya adalah kitab karangan Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu kitab at-Tabsirah, lalu disari atau diringkas oleh Syekh Abu Bakar bin Muhammad Al-Mulla Al-Hanafi Al-Ahsa'i, seorang ulama yang memberi judul ringkasan kitab ini dengan Qurratu Al-Uyunil Mubsirah, pelembut pandangan mata yang melihat, itu namanya, sebagai ringkasan dari kitab tafsir. Jadi ada 3 orang di sini yang memunculkan kitab yang ada di hadapan kita. Sejarah awalnya kitab ini bermula dari kitab Tabsirah karangan Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian kitab Ibnul Qayyim ini diringkas oleh Syekh Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Mulla Al-Ahsa'i Al-Hanafi dengan judul Qurratul Uyunil Mubsirah. Dan kitab Qurratul Uyunil Mubsirah ini dijadikan isinya bahan oleh Syekh Al-Utsaimin untuk menyusun kitabnya yang sekarang ini, yang berjudul Majalis Syahri Ramadan. Kumpulan majelis-majelis ta'lim maksudnya. Majelis-majelis yang setiap majelisnya membahas tentang Ramadan. Dia terdiri dari kurang lebih 24 majelis. Kurang lebih terdiri dari 24 majelis atau lebih dari itu. Dan kita diminta, sebenarnya ini sudah lama mereka pengurus masjid meminta dan dibahas sebelum Ramadan agar menjadi bekal. Agar menjadi bekal untuk menyambut Ramadan. Maka hari ini saya tidak mempersiapkan pelajaran tafsir, karena memang sudah dari kemarin datang harapan atau himbauan, ajakan untuk membahasnya. Maka malam hari ini, karena memenuhi permintaan tersebut, kita akan memulai dengan mengharapkan taufik
petunjuk dan bimbingan dari Allah membaca kitab ini. Ya. Kitab Majlis-Majlis bulan Ramadan. Kita mulai dengan muqaddimah. Penulis mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu Syekh Al-Utsaimin. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du. Ini muqaddimah dibuka dengan pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du fa hadhihi majalisu li syahri Ramadan mubarak. Ini adalah majelis-majelis ya yang diperuntukkan menyambut bulan Ramadan atau membekali diri untuk bulan Ramadan. Tastau'ibu kathiran min ahkamis siyam, meliputi majelis-majelis ini kebanyakan dari hukum-hukum puasa, wal qiyam, dan tentang qiyam Ramadan, kemudian waz zakah, dan tentang zakat, maksudnya zakat harta dan juga zakat fitri, wa ma yunasibul maqam fi hadha asy-syahril al-fadil, dan hal-hal yang sesuai untuk bulan yang penuh keberkahan ini. Rattabtuha ala majalisa yaumiyatin aw layliyah. Saya susun, kata Syekh Al-Utsaimin, dalam bentuk majelis-majelis. Majelis pertama, majelis kedua, majelis ketiga, itu susunannya, dan bisa dibaca siang dan juga di malam hari. Intakhabtu kathiran min khutabiha min kitabi Qurratil Uyunil Mubsira bitalkhisi kitabit Tabsira. Saya pilih materinya dari khutbah-khutbah yang terdapat di kitab yang tadi sempat kita singgung di awal, Qurratul Uyunil Mubsira bitalkhisi kitabit Tabsira. Ma'a ta'dili ma yahtaju ila ta'dil. Dengan sedikit ada perubahan-perubahan yang saya lakukan. Wa aktsartu fiha min dzikril ahkam. Di dalamnya saya perbanyak membahas tentang hukum-hukum dan juga adab-adab, karena itu yang sangat dibutuhkan. Hukum-hukum dan adab-adab di bulan Ramadan. Wa sammaituhu, saya beri nama dengan majalisu syahri Ramadan, majelis-majelis bulan Ramadan. As'alullah ta'ala, saya memohon kepada Allah, an yaj'ala amalana khalisan lillah wa an yanfa'a biha innahu jawadun karim. Saya memohon kepada Allah untuk dijadikan amalan kita ini amalan yang ikhlas karena Allah dan memberi manfaat. Sesungguhnya Allah Maha memberi, Maha Pemurah dan Maha Mulia. Itu muqaddimah, dan sekarang kita masuk ke al-majlis al-awwal, majlis pertama. Mungkin ada di layar yang besar ya, biasanya di layar TV, dan TV-nya mungkin ada masalah sehingga tidak bisa dilihat. Yang ada di hadapan saya mesti melengok ke sana ya. Atau lihat wajah saya saja. Al-majlisul awal, majelis pertama. Majelis pertama ini beliau beri judul dengan Fi Fadli Syahri Ramadan, tentang utamanya bulan Ramadan atau keutamaan fadilah bulan Ramadan. Ya. Kita akan masuk kepada pembahasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muqaddimah cukup panjang ya. Saya akan bacakan, mungkin sedikit terjemahkan. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara
وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن أمله مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى خلق آدم فابتلاه ثم اجتبى فتاب عليه وهدى وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون وما ارعوى وأيد عيسى بآيات تبهر الورى وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى أحمده على نعمه التي لا تزال تترى وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الثرى وعلى بقية آله وأصحابه الذي انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما. Ini pembukaan dan pujian-pujian dari beliau, mungkin dinukilkan juga dari kitab asalnya. Kita tidak familiar dengan Syekh Utsaimin ketika kita membaca kitab-kitabnya dengan bahasa yang seperti tadi. Biasanya dia bahasa-bahasa yang sangat mudah, dan mungkin karena merujuk kepada kitab aslinya, apalagi Ibnul Qayyim rahimahullah, ini sangat luar biasa tingginya gaya bahasa Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan ini kata-kata pujian untuk Allah yang telah mencipta, ya, kemudian mencipta air dan tanah, dan indah dalam penciptaannya, dan tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Semut yang paling kecil yang berjalan di malam yang gulita, tidak ada yang juga luput dari ilmu Allah seberat 1 zarrah di bumi, dan juga tidak ada di langit. Lalu dinukilkan ayat di surat Thaha tentang ini, Thaha ayat 6 sampai 8. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kita tidak akan baca. Kemudian ia mencipta Adam, Nabi Adam, lalu ia menguji dengan ujian, ya, melarangnya memakan buah di surga, kemudian dipilih oleh Allah untuk bertaubat dan diberi petunjuk oleh Allah Nabi Adam setelah berbuat kesalahan, kemudian mengutus Nabi Nuh. Ya, setelah Nabi Adam diutus Nabi Nuh, beliau membuat kapal, ya, dengan perintah Allah, akhirnya kapal berlayar di banjir yang terbesar. Ia menyelamatkan Al-Khalil, Nabi Ibrahim, dari api, yang mana panasnya api itu menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ambillah pelajaran dari apa yang terjadi, bahwa api yang asalnya membakar menjadi dingin, andai tidak ditetapkan oleh Allah api yang dingin itu menyelamatkan, maka Nabi Ibrahim meninggal dalam keadaan membeku di dalam api. Makanya Allah berfirman, kuni bardan wa salaman. Maka ambil pelajaran dari kisah tersebut tentang kemahakuasaan Allah. Ia telah memberi Nabi Musa 9 bukti. Ini juga ada dalam Al-Quran, ya, di surah Al-A'raf. Warsalna alaihim, di surah yang lain juga tentang 5 bukti kenabian. Ya, 9 bukti kenabian, namun Fir'aun tidak bisa mengambil pelajaran. Tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Dan Allah menguatkan Nabi Isa dengan mukjizat-mukjizat
yang mengagumkan manusia, seperti menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit dengan usapan-usapan tangan saja. Itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah juga menurunkan untuk mukjizat Nabi Musa hidangan dari langit. Ini juga mukjizat Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana diceritakan di surah Al-Maidah. Kemudian disebutkan di sini Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan disebutkan di sini nabi-nabi yang menjadi ulul azmi, ya, selain Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW didahului dengan Nabi Adam alaihissalam. Allah mengutus Nabi Muhammad dengan keterangan-keterangan dan petunjuk, lalu beliau bersalawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu, ini juga perlu kita sebutkan bahwa salawat disambung oleh penulis setelah untuk Nabi, juga untuk sahabatnya yang bersama dia di dalam goa. Yang bersama Nabi di dalam goa siapa? Abu Bakar, ya. Abu Bakar yang menemani di dalam goa, dan ini tidak ada yang mengingkari. Semua sepakat bahwa yang bersama Nabi di dalam gua Sur selama 4 malam di sana bersembunyi Abu Bakar Siddiq. Tidak ada satupun yang mengingkari, karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an illa tansuruhu di surat Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Ya, disebutkan Abu Bakar ini sebagai sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan Umar juga di sini. Selawat juga bersambung untuk Umar yang diberikan ilham, sehingga pendapat Umar selalu didukung oleh wahyu. Usulan-usulan Umar bin Khattab dikuatkan oleh wahyu, seperti tawanan-tawanan perang Badar yang Umar menyusulkan untuk dibunuh, dan Allah menguatkan pendapat Umar. Kemudian juga tentang ayat hijab dan beberapa lagi yang direkomendasi oleh Al-Quran. Kemudian untuk Utsman juga salawat dipersambung yang mendapatkan keutamaan menjadi suami dari 2 anak perempuan Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dan ini tidaklah tertolak berita tentang Utsman yang menikahi 2 anak perempuan Nabi. Ruqayyah yang pertama, meninggal Ruqayyah setelah perang Badar. Kemudian Nabi SAW menikahkan kepada Utsman radhiyallahu ta'ala anak perempuannya yang lain, yaitu Ummul Kulthum. Dan Ummu Kulthum meninggal di tahun ke-9 Hijriah di perang Tabuk, atau di masa perang Tabuk. Kemudian yang terakhir disambung salawat dimohonkan oleh penulis, yaitu anak paman Nabi, yaitu Ali radhiyallahu ta'ala an, sebagai samudera ilmu dan sebagai singa di antara manusia, Asadullah yang gagah berani, tegak untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk keluarga-keluarga Nabi juga semoga bersambung salawat. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ini mungkin yang bisa kita uraikan dari muqaddimah yang indah tadi dengan gaya bahasa yang tinggi. Ya, gaya bahasa dengan kosakata yang luar biasa tingginya, bahkan menukilkan sebagian dari petikan-petikan ayat Al-Quran. Dan kita tidak familiar dengan gaya bahasa Syekh Utsaimin yang seperti ini. Karena sekian banyak kitab beliau yang kita baca, ini bahasanya sangat layak dan mudah untuk dibaca. Setelah itu, masuklah ke pembahasan kita tentang bulan Ramadan. Kata beliau, ikhwani, yaitu saudara-saudaraku, laqad adhallana syahrun karim. Telah dekat
atau sudah diambang pintu kedatangan bulan yang mulia kepada kita. Kalau sekarang malam 27, 2 malam atau 3 malam berikutnya, selesai kita dari Rajab, kemudian tinggal 1 bulan lagi. Nah, sampai 35 hari lagi, bulan Ramadan akan datang menjumpai kita. Wa mausimun azim, dan musim yang mulia. Yu'adzimullahu fihi al-ajra, di bulan itu Allah besarkan pahala, perbanyak ganjaran. Wa yujizul mawahib, dan Allah limpahkan anugerah-anugerah di bulan tersebut. Wa yaftahu abwabal khairi fihi likulli raghibin, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan di bulan tersebut, cuma bukan untuk semua, tetapi untuk siapa yang suka. Untuk siapa yang mau mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka pintu-pintunya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul khairati wal barakat. Ramadan adalah bulan kebaikan dan keberkahan yang banyak. Syahru al-minahi wal hibat. Bulan anugerah dan pemberian-pemberian yang tidak ada batasnya. Lalu beliau menukilkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185 yang tentu akan sering kita dengarkan bacaan ayat ini di bulan Ramadan sendiri atau sebelum bulan Ramadan, yaitu firman Allah, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ya adalah yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Ini sudah keberkahan. Ini sudah keberkahan. Jadi redaksi ayat ini adalah keberkahan. Keberkahan Ramadan yang pertama yang harus kita yakini, yaitu Allah memilih Ramadan sebagai waktu menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini pertama kali, atau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ke langit dunia secara seutuh, ya, itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wahyu pertama juga di bulan Ramadan. Jadi pertama kali Nabi SAW menerima wahyu bulan Ramadan, karena setiap Ramadan di tahun-tahun sebelum dia diangkat jadi Nabi, Nabi SAW selalu melakukan tahannuts namanya dalam bahasa ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, at-tahannuts yaitu menyendiri jauh dari keramaian di tempat-tempat sepi, bertafakkur, memikirkan keadaan umatnya, keadaan orang-orang di kampung halamannya yang sudah jauh dari nilai-nilai tauhid. Nah, memang karena Nabi SAW memang ditempa oleh Allah untuk dibersihkan tauhidnya, sehingga dia tidak pernah sujud walau sekalipun ke berhala. Nabi tidak pernah sujud ke berhala, yang menjadi ritual umum di mana-mana. Ya, nyaris tidak ada rumah kecuali ada berhalanya. Bahkan di sekitar Ka'bah itu sudah berkumpul 360 berhala untuk disembah. Di tempat tauhid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya, yaitu Ka'bah, itu dicampurkan dengan sarana-sarana kesyirikan. Kecuali yang diselamatkan oleh Allah seperti Nabi kita yang memang sudah ditempa oleh Allah, sehingga dia tidak pernah bersentuhan dengan berhala selama hidupnya untuk mengagungkan, menyembah, mensucikan berhala. Jadi dijaga oleh Allah. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan itu beliau biasanya di Gua Hira, dan bahkan di Gua Hira itulah Nabi SAW menerima wahyu pertama di bulan Ramadan. Karena ketika dia berangkat membawa bekal beberapa malam di sana,
kemudian habis bekalnya balik lagi. Yang pertama kali dia lakukan adalah ke Ka'bah, kemudian setelah di Ka'bah, tawaf, dia pulang ke rumah, menyiapkan bekal berikutnya. Setelah siap bekal, dia berangkat lagi. Sampai selesai Ramadan. Dan di usia ke-40 tahun, di bulan Ramadan, beliau menerima wahyu pertama. Jadi ini pertama kali Nabi SAW menerima wahyu, dan di bulan Ramadan pula Allah menurunkan Al-Quran secara utuh ke langit dunia. Dari Lauhil Mahfuz. Ya, ini yang dimaksud dengan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di surat Ad-Dukhan. Jadi, syahrul Ramadan, alladhi unzila fihi Al-Quran, ini keberkahan yang besar. Diterima oleh bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan waktu menurunkan Al-Quran. Dan di sini dijelaskan fungsi Al-Quran, yaitu petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu petunjuk, bukan bacaan semata. Dia petunjuk untuk menunjuki kita jalan ke surga. Dia kata-katanya adalah bimbingan, tuntunan, pedoman. Ya. Isinya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bayyinatin minal huda. Keterangan tentang petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Beliau melanjutkan, syahrun mahfufun birrahmah. Ramadan adalah bulan yang dilingkupi, dikelilingi oleh rahmat. Ya. Dikelilingi oleh rahmat. Wal maghfirah, dan ampunan. Wal itq minan nar, dan juga pembebasan dari neraka. Ramadan itu sudah dikelilingi oleh rahmat, ampunan, dan stempel bebas dari neraka. Jadi sudah banyak itu, tinggal diberikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Ini adalah ungkapan dari beliau, dan tidak ada hadis ya yang berbunyi seperti ini. Sebagaimana dinukilkan, tidak ada hadis yang sahih yang menegaskan bahwa Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan ujungnya adalah pembebasan dari neraka. Justru semuanya ada pada dari awal Ramadan. Rahmat ada dari awal Ramadan, ampunan ada dari awal Ramadan, pembebasan dari api neraka sudah ada sudah disiapkan oleh Allah dari masuknya awal Ramadan. Jadi bukan awalnya rahmat untuk mendapatkan ampunan tengah-tengahnya, untuk bebas dari neraka akhirnya, tidak. Justru semuanya adalah rahmat, ampunan, dan pembebasan dari neraka. Makanya setiap malam ada saja orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ada saja yang mendapatkan ampunan setiap malam, mulai dari malam pertama sampai berakhir Ramadan. Jadi ini adalah hanya sekedar menggambarkan bahwa Ramadan itu diliputi oleh rahmat, oleh ampunan, dan juga oleh pembebasan dari api neraka. Lalu setelah itu beliau mengatakan, ishtaharat bifadlihil akhbar wa tawatarat fihil athar. Telah masyhur ya tentang keutamaan bulan Ramadan, hadis-hadis yang banyak. Bahkan mutawatir ya, riwayat-riwayat yang menceritakan ke kita tentang kemuliaan Ramadan. Bolehlah setelah menyebutkan bahwa hadis-hadis, riwayat-riwayat yang sangat banyak menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, beliau memberikan beberapa contoh. Yang pertama, hadis yang ada di dua kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Fa fis sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadisnya hadis sahih Bukhari Muslim, sahabat yang meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang Ramadan, "Futtihat abwabul jannah."
wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ini hadis sahih. Bila datang Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga. Ditutuplah pintu-pintu neraka dan dirantai, dibelenggu, diikat setan-setan. Ini berita dari Nabi SAW dan kita tidak akan menyaksikannya. Kita dituntut untuk meyakini saja. Karena ini ghaib. Neraka ghaib. Surga ghaib. Setan pun ghaib. Jadi kita hanya sekedar meyakini. Dibukanya pintu surga sebagai tanda bahwa keberkahan akan melimpah ruah. Ditutupnya pintu neraka sebagai tanda bahwa tidak akan mungkin seseorang terjerumus ke neraka karena pintu-pintunya tertutup. Dan dibelenggu, dirantai setan-setan menunjukkan bahwa tidak akan ada lagi dosa yang disebabkan oleh faktor eksternal. Orang kalau sudah berbuat dosa di bulan Ramadan itu tidak ada setan yang menyebabkan. Kalaupun ada, itu tidak ada pengaruh apa-apa. Karena memang ada sebagian riwayat yang dirantai itu setan-setan yang premannya saja. Maradatus syayatin, yang jahat-jahatnya. Sementara yang tidak terlalu jahat, itu dibiarkan berkeliaran tapi dia tidak berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa karena karena dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, apalagi godaan yang membuat seseorang bisa berbuat dosa kalau bukan karena faktor nafsunya atau jiwanya yang sakit. Ya. Ini hadis pertama. Kemudian kata beliau, wa inna ma tufattahu abwabul jannah fi hadha asy-syahri likasratil a'mali salihati wa targhiban lil amilin. Sesungguhnya dibukakan pintu-pintu surga di bulan yang berkah ini atau di bulan Ramadan ini karena banyaknya amal saleh di dalamnya. Karena banyaknya syariat amal saleh di bulan Ramadan, antara puasa, salatnya, zakatnya, baca Al-Quran, doa, dan yang lain-lain. Ya, dan yang lain. Karena banyaknya ibadah-ibadah yang disyariatkan, maka pintu surga terbuka. Menyambut orang-orang yang melakukan amal kebaikan yang banyak tersebut. Dan juga untuk memberikan motivasi, menyemangati orang-orang yang hendak beramal. Wa ta'alluqu abwabin wa tughlaqu abwabul nar bi qillatil ma'asi. Ditutup pintu neraka karena kurang maksiat, kurang dosa. Min ahlil iman yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Wa tusaffadus syayatin fatughallu fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilaihi fi ghairi. Setan dirantai, diikat sehingga mereka tidak leluasa berkeliaran untuk mencari atau mendekati orang-orang yang di bulan yang lain mereka bebas mendekati. Makanya sekarang ini setan bebas mengikuti kita. Keluar dari rumah kita, setan sudah mengiringi kita kemana kita pergi. Ya, kemana kita pergi, setan akan mengiringi kita. Agar di luar itu kita semakin banyak dosa. Andai di rumah kita sedikit dosa, kalau sudah keluar dari rumah, setan akan mengiringi kita untuk memperbanyak dosa. Makanya diajarkan oleh Nabi SAW zikir keluar rumah. Yang setan sudah kehilangan, ini di luar Ramadan, setan kehilangan kesempatan untuk menyesatkan kita. Kata Nabi SAW, ketika seseorang keluar dari rumahnya lalu membaca zikir bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. 5 kalimat saja. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bila kita ucapkan ketika hendak keluar dari rumah, maka akan didoakan kita oleh malaikat dengan doa hudita wa wuqita wa kufita. Hudita, semoga engkau diberi hidayah, diberi petunjuk. Wa wuqita, dan semoga engkau dilindungi. Kemudian wa kufita,
dan semoga engkau diberi kecukupan. Kita kan keluar dari rumah biasanya, apalagi di pagi hari, untuk mencari nafkah. Maka didoakan oleh malaikat lantaran zikir yang tadi dibaca agar diberi cukup oleh Allah. Cukup itu berbeda, bervariasi. Terkadang cukup dengan jumlah yang sedikit, tetapi ya, bagi sebagian cukup dengan jumlah yang besar. Ya, dengan jumlah yang besar. Yang intinya adalah keberkahan. Ketika didoakan oleh malaikat, ini yang kita inginkan. Mendengar itu syaitan yang hendak menyambut kita untuk mengiringi ke perjalanan kita, untuk membuat kita berdosa lebih banyak lagi di luar sana, maka salah satu dari mereka bergumam dengan mengatakan, apa yang bisa engkau perbuat? Katanya kepada sesama setan, apa yang bisa engkau perbuat kepada seseorang yang sudah diberi petunjuk, yang sudah dijaga dan dilindungi, yang sudah diberi kecukupan? Apa yang bisa kita perbuat? Terkadang karena tidak cukup terasa oleh kita berbuat dosa. Benar apa tidak? Banyak orang yang karena tidak merasa cukup, dia melakukan penipuan-penipuan. Karena yang ia dapatkan di hari itu tidak cukup menurutnya. Sehingga dia menambahkan dengan cara yang batil. Dengan cara mencuri, dengan cara menipu, dengan cara yang lain-lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di luar Ramadan, dan tentunya di bulan Ramadan setan-setan tidak leluasa melakukan itu karena dirantai oleh Allah, dibelenggu. Ini menunjukkan keberkahan bulan Ramadan, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setelah itu beliau membawakan hadis yang mana hadis ini adalah hadis yang dinilai lemah sekali. Isnaduhu dha'ifun jiddan. Tetapi materi atau isi dari hadis ini, poin-poinnya itu didukung oleh hadis yang sahih. Tetapi ketika digabungkan dalam hadis ini, kata beliau, warawal imamu Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan. Umatku diberikan 5 keistimewaan di bulan Ramadan. Ya. Yang tidak diberikan ke umat-umat yang lain sebelum mereka. Yang pertama, khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Khuluf, aroma, bau yang keluar dari mulut orang yang sedang berpuasa disebabkan oleh perutnya kosong akan berbau, mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Aroma yang tidak sedap itu yang keluar dari mulut orang yang berpuasa lantaran perutnya kosong, nanti di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Ini kelebihan pertama yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW ketika bulan Ramadan atau ketika berpuasa yang tidak diberikan ke umat yang lain. Yang kedua, وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْتِرُوا. Dan para malaikat memohonkan ampunan untuk mereka di bulan Ramadan sampai mereka berbuka. Jadi semenjak imsak, maksudnya setelah kita sahur, kemudian mulailah kita menahan dengan masuknya waktu subuh, terbit fajar shadiq. Semenjak itu sampai berbuka di petang harinya, itu malaikat selalu memohonkan ampunan untuk kita. Ini keistimewaan yang luar biasa. Yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadiyas salihun an yulqu anhumul ma'unata wal adha wa yasiru ilaih. Dan dihiasi oleh Allah setiap hari di bulan Ramadan surganya kepada pelaku-pelaku puasa di bulan Ramadan. Lalu Allah berfirman kepada surga, hampir atau sudah hampir dekat hamba-hambaku yang saleh untuk
dihapus, dihilangkan dari mereka beban, kesulitan, kelelahan, dan gangguan apapun, dan mereka akan berjumpa denganmu, kata Allah, ke surga. Akan tiba, hampir tiba waktu itu, bahwa hamba-hambaku yang saleh akan diangkat dari mereka lelah, letih, dan juga gangguan-gangguan yang lain, dan mereka akan berjumpa denganmu, kata Allah, ke surganya. Dan ini yang ketiga, setelah azan nanti kita akan lanjutkan membaca hadis ini. Kita ingatkan lagi bahwa hadis ini secara utuh nantinya itu dengan derajat lemah sekali, tetapi poin per poin yang tadi itu dikuatkan oleh hadis-hadis yang sahih. Kita dengarkan azan, insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, 3 dari 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad dalam hadis yang derajatnya lemah sekali tadi, aroma yang tidak sedap keluar dari mulut itu lebih harum nantinya daripada minyak kasturi, kemudian permohonan ampunan dari malaikat, kemudian Allah hiasi surganya setiap hari Ramadan. Kemudian Allah berfirman kepada surga tadi, sesungguhnya akan tiba waktu di mana hamba-hambaku yang saleh akan aku cabut, angkat dari mereka semua rasa lelah, letih, dan juga rasa sakit yang mereka alami, rasakan di dunia, dan mereka akan berjumpa denganmu. Yang keempat, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Di bulan Ramadan dirantai setan-setan yang jahat, fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairi. Maka mereka tidak leluasa untuk mengincar siapapun yang mereka targetkan karena mereka sudah terikat. Terikat bagaimana mungkin bisa pergi? Ini menunjukkan bahwa mereka
mencari, mendatangi, bahkan memasuki tubuh kita di luar Ramadan. Ya. Makanya Nabi mengabarkan bahwa syaitan itu berpindah-pindah di tubuh kita, di dalam tubuh kita, melewati jalur aliran darah. Inna syaitan yajri minabni adama majrad dam. Jadi dari kepala ke kaki ke tangan itu melewati aliran darah, tempat mengalirnya darah di tubuh kita. Di situ syaitan akan berpindah dari satu tempat di tubuh kita ke tempat yang lain. Di bulan Ramadan tidak bisa berbuat apa-apa. Mendekat ke kita pun tidak. Karena mereka diikat oleh Allah, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Yang kelima. Yang keempat tadi dibelenggu syaitan, kemudian yang kelima diampuni bagi mereka di akhir malam. Ya, inilah 5 yang disebutkan dalam hadis ini, dan kita sudah ketahui derajat hadis ini, walaupun sebagian dari 5 tadi ada yang ditegaskan dalam hadis yang sahih. Setelah itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menguraikan yang tadi secara detail, ya, rinci. Kata beliau, ikhwani hadhil khisalul khams, ini 5 keistimewaan iddakharaha Allahu lakum, disediakan, disiapkan oleh Allah untuk kalian. Wa khassakum biha min baini sa'iril umam, Allah spesialkan kalian dari umat-umat yang lain. Wa manna biha alaikum, Allah anugerahi semua itu untuk kalian. Wal yutammima biha alaikum min ni'am, dan dia menyempurnakan untuk kalian nikmat-nikmat. Wa kam lillahi alaikum min ni'amin wa fadail, sudah seberapa banyak nikmat dan keutamaan yang Allah berikan kepada kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menukilkan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad, bahwa mereka adalah umat yang paling utama. Ini sekedar mengingatkan saja Syekh Al-Utsaimin dengan ungkapan ini. Kemudian barulah mulai beliau menjelaskan satu persatu. Yang pertama, keistimewaan yang pertama tadi, anna khulufu famis saim atyab indallah min rihil mis. Aroma yang bau atau tidak sedap lah yang terkadang atau yang muncul dari mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah harum. Kita yang di dunia ini menciumnya tidak harum dan bahkan kurang enak atau bahkan bau. Tetapi di sisi Allah harum. Nah, ini keistimewaan. Kata beliau, al-khulufu, khuluf tadi sudah kita terjemahkan, yaitu aroma yang tidak sedap keluar dari mulut orang yang berpuasa disebabkan perutnya kosong. Ya, tetapi di sisi Allah harum, ya, lebih harum dari minyak kasturi, karena aroma tadi disebabkan oleh ibadah. Aroma yang muncul itu penyebabnya adalah karena kita berlapar-lapar, mengosongkan perut kita dengan berpuasa. Jadi penyebabnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengibadati Allah. Wa kullu ma nasha'a an ibadatihi wa ta'atihi fahuwa mahbubun indah. Semua yang dihasilkan oleh ketaatan dan ibadah kepada Allah, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hal yang terjadi penyebabnya adalah ibadah dan ketaatan, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi ganti yang lebih baik oleh Allah untuk orangnya di akhirat. Untuk orang yang seperti muncul bau yang tidak sedap tapi sebabnya adalah puasa, maka diganti oleh Allah dengan aroma yang harum. Begitu juga diceritakan oleh Nabi tentang orang yang syahid di medan perang. Nanti ketika dia berlumuran darah, dan darah kita tahu aromanya amis, ya, baunya amis, tetapi
nanti di akhirat diganti oleh Allah sebagai balasan, pemuliaan. Orang yang meninggal di medan perang, terluka-luka dan berlumuran darah, itu nanti akan kembali dibangkitkan oleh Allah dengan darah segar, namun warnanya memang warna darah, tetapi aroma minyak kasturi, harum. Rihuhu launuhu launud dami wa rihuhu rihul misk. Sama dengan aroma yang keluar dari hawa orang, perut orang yang berpuasa yang kosong. Bau memang di dunia, tapi nanti di akhirat ditukar oleh Allah dengan aroma yang sangat harum. Sama dengan darah yang didapatkan atau yang terjadi pada orang yang mati syahid di medan perang. Haji juga demikian. Ya, wa fil hajj yubahillahu al-malaikata bi ahli al-mauqif. Orang yang berada di Arafah itu kan rambut tidak terurus. Rambut tidak terurus. Ada orang yang sedang ihram lalu bawa sisir, menyisir rambut kemana-mana. Tidak sempat ngurus rambut. Apalagi di Arafah yang waktunya hanya sangat terbatas ya. Antara tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Bagaimana pula untuk sisir-sisiran, mandi pun tidak. Setelah salat zuhur dan asar, orang sudah sibuk dengan bermunajat, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala rahmat dan kasih sayang, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan unzur ibadi. Dalam hadis kursi, unzur ibadi atauni su'than ghubra. Tuh lihat. Kata Allah kepada para malaikat, hamba-hambaku datang ke padang Arafah hari ini dalam keadaan pakaian yang berdebu. Kain ihram itu penuh debu. Ya. Apalagi kalau orang yang hajinya ifrat. Sudah lama dia pakai kain ihram. Yang haji tamattu dari tanggal 8. 9 dia Arafah. Penuh dengan debu. Rambut tidak terurus. Ya, kata Allah kepada para malaikat. Yarjuna rahmati. Mereka datang mengharapkan rahmatku. Ushidukum bi anni qad ghafartu lahum. Saya persaksikan kepada kalian wahai para malaikat bahwa saya telah memberikan ampunan kepada mereka. Subhanallah. Kondisi tidak terurus seperti itu, tetapi di mata Allah karena tujuannya adalah menghinakan diri kepada Allah, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contoh-contoh yang lain selain dari aroma yang tidak sedap tadi. Jadi beribadah jangan risih. Ya, Islam memang mengajarkan bersih. Tapi kalau konteksnya ibadah yang bukan tujuannya kita kalau mau beribadah harus kotor-kotor, bukan. Karena ini memang sudah lumrah. Orang yang kalau kosong perutnya, bertahan dan tidak makan, maka karena sebab kosongnya itu dia mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Orang yang terluka di medan perang akan berlumuran darah. Dan darahnya itu akan amis. Tetapi karena ketaatan, maka akan diganti oleh Allah dengan yang jauh lebih baik dari yang ia rasakan di dunia. Kata penulis, ini tentang hal-hal yang berbau dosa ya, tentang yang ancaman-ancaman dari ancaman neraka. Di antaranya adalah azab siksa kubur, kemudian adu domba, ini penyebab neraka. Wa yatanibul ghish, ya. Ini anjuran-anjuran untuk menghindarkan diri dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Penulis menyebutkan ya, ini agak terputus ya. Halaman 16, halaman 117 ini keliru ya. Kita lihat aslinya. Kitabnya masa dari halaman 16 lompat ke 117. Ya. Kita coba lihat di sini apa benar.
Oh iya. Ini banyak yang salah, jadi perlu dikoreksi oleh penulis, oleh penitia ya. Di kitabnya ini dari halaman 16 pindah ke halaman 117 ya, atau 17 mungkin. Tapi materinya tidak sama isinya. Kemudian di halaman 18 baru masuk ke yang keempat, kelima. Ya, yang tadi kan 5, yang keempat, kelima. Jadi ada yang terpotong di kitab yang diberikan ke kita. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, walau bagaimanapun dari hadis yang pertama tadi menjelaskan ke kita betapa mulianya bulan Ramadan. Penulis di sini mengatakan bulughu Ramadan nikmah. Berjumpa Ramadan dan sampai berjumpa Ramadan itu nikmat yang besar bagi siapa yang diberikan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan waqama bihaqqihi, hendaklah dia menunaikan hak Ramadan birruju'i ila rabbi, dengan cara kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah maksudnya mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, meninggalkan maksiat. Ya. Kalau di luar Ramadan atau sebelum Ramadan dia masih menggandrungi berbuat dosa, maka di Ramadan tinggalkan. Ya. Kembali kepada Allah dengan banyak ketaatan, banyak ibadah, dari kelalaian, dari berzikir kepada Allah, berubah jadi berzikir kepada Allah. Dari jauh dari mentaati Allah, kembali dengan di bulan Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhir yang ada di halaman berikutnya setelah 117, 18, nah itu yang sempat kita baca, yang tersisa, yang terpotong banyak sekali, ditutup oleh penulis dengan doa ya. Allahumma aiqidna min raqadatil ghaflah, ya Allah bangunkan kami dari tidur kelalaian, wafiqna lil tazawwudi minat taqwa qabla an-nuqlah, berikan kami taufik untuk bisa melakukan persiapan dengan ketakwaan sebelum dipindahkan. Ini luar biasa, yaitu bersiap dengan takwa, karena memang diperintah oleh Allah kita untuk bersiap sedia dengan bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa mengerjakan perintah di bawah tuntunan agama, tujuannya dapat surga. Takwa meninggalkan maksiat dan dosa di bawah tuntunan agama karena takut neraka. Sebagaimana nukilkan dari tafsir seorang tabi'in namanya Talq ibn Habib. Kemudian sebelum pindah, maksudnya dari dunia ke alam barzakh. Karena kalau sudah wafat, kita tidak bisa bertakwa lagi. Karena kita sudah tidak lagi ada kesempatan untuk beramal. Idza mata ibnu Adama inqata'a amalu. Kata Nabi SAW. Bila meninggal anak Adam, maka terputus kesempatan untuk beramal. Nah, tapi ada beberapa amalan yang dia lakukan ketika hidup yang pahalanya terus mengalir. Sedekah jariyah, anak yang soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat yang disebarkan. Kemudian beliau melanjutkan doanya, warzuqna igtinamal awqati fi dhil muhlah. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk maksimal mempergunakan waktu dan kesempatan di masa yang masih ada kesempatan. Alhamdulillah ketika kita masih hidup berarti masih ada kesempatan. Dan kesempatan ini akan berakhir ketika untuk masing-masing kita ketika ruh sudah sampai di tenggorokan. Sebelum dicabut oleh malaikat, ya. Jadi ruh terakhirnya berada di tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan, maka tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Tapi sebelum itu masih banyak kesempatan untuk beramal, terutama di bulan Ramadan. Waghfir lana wa liwalidina, berilah kami ampunan dan juga orang-orang tua kami, wal jami'il muslimin, dan juga ampunan untuk semua kaum muslimin. Subhanallah. Ini menunjukkan kita tidak benci kepada kaum muslimin sebagaimana dituduhkan. Ternyata
doa-doa yang selalu diajarkan, yang kita dapatkan dari ulama-ulama dahulu dan bahkan dari Al-Quran, mendoakan semua kaum muslimin. Waghfir lana wali walidina wali jami'il muslimin. Dan ampunan juga ya Allah untuk semua kaum muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih dan penyayang. Kemudian beliau tutup dengan salawat untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, dan semua para sahabatnya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tadi merasakan kekurangan yang banyak sekali karena terputusnya cetakan atau halaman di cetakan yang kita dapatkan. Mungkin ini ada tambahan, ya. Ada yang memberikan ke kita kitab aslinya. Nanti kalau ada pelajaran berikutnya kita akan baca, ya. Ini ada, tetapi waktu sudah tidak cukup lagi untuk kita bacakan. Namun apa yang tadi sempat kita baca dari yang ada di cetakan ini, itu sudah luar biasa. Dan para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari semenjak malam hari ini, jangan sampai kering lidah kita dari berdoa kepada Allah, meminta untuk diperjumpakan dengan Ramadan. Untuk diperjumpakan dengan Ramadan. Ya. Minta kepada Allah untuk diperjumpakan. Ini menunjukkan bahwa kita sangat cinta. Jangan berharap keberkahan, limpahan rahmat dan kasih sayang Allah di bulan tersebut untuk kita. Makanya dua orang yang sama-sama memeluk Islam, sama-sama melakukan, memulai ketaatan, ya, sama-sama rajin beribadah, cuma yang satunya ini lebih rajin dari yang kedua. Apapun pintu kebaikan dia masuki sampai berjihad di jalan Allah. Ternyata karena selalu berjihad, maka dia lebih dahulu meninggal dunia. Lebih dahulu meninggal dunia. Sementara yang kedua bertambah atau lebih panjang usianya 1 tahun dari yang pertama tadi. Dan sempat berjumpa Ramadan. Ini hadis masyhur sekali dalam mimpi salah seorang sahabat dan diceritakan kepada sesama para sahabat sampai kepada Nabi SAW. Para sahabat memang heran. Karena dalam mimpinya, ketika dia melihat 2 orang tadi di pintu surga, ternyata yang dipanggil duluan untuk masuk adalah yang meninggal terakhir. Padahal dari sisi semangat beribadah, justru orang yang pertama meninggal yang lebih ramah beribadah, lebih semangat beribadah. Dan mereka heran. Yang mimpi ini heran, lalu dia bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain, dan mereka semua heran. Sampai berita itu ke Nabi, dan Nabi SAW mengatakan ke mereka, apa yang membuat kalian heran? Bukankah Allah SWT perenjangkan usianya 1 tahun, dan bertambah sholatnya, bertambah ibadah-ibadah yang lain, dan yang yang sangat lebih besar pahalanya yang ia dapatkan adalah ketika berjumpa Ramadan. Berjumpa Ramadan. Sehingga berlimpahan pahala yang ia dapatkan ketika sempat berjumpa berlebih 1 Ramadan dengan temannya tadi. Dengan temannya yang lebih dahulu meninggal dunia. Ini menjadi gambaran bagi kita bahwa berjumpa Ramadan adalah kesempatan meraup pahala dan rahmat kasih sayang Allah yang sebesar-besarnya, yang selebar-lebarnya. Maka sekali lagi saya tekankan, mari para jemaah kita perbanyak meminta kepada Allah semenjak malam hari ini untuk bisa diperjumpakan, dipanjangkan umur kita, diperjumpakan dengan bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan rahmat-rahmat, pahala dan ampunan serta pembebasan dari api neraka, apalagi malam Al-Qadar yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang luar biasa. Semoga apa yang bisa kita baca dari majelis pertama ini menjadi penyebab dibukakan oleh Allah keberkahan untuk kita semua. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
siap